TTA itu software-nya dikembangkan secara internal, jadi nggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber yang resources yang ada, hardware yang ada, software-nya yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Trade AI untuk memperkuat pengawasan impor. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pihaknya siap menyediakan anggaran agar sistem tersebut dapat berfungsi optimal dalam mencegah praktik under invoicing yang kerap dilakukan oknum importir. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai terus mendorong peningkatan pengawasan aktivitas ekspor-impor di pelabuhan demi memastikan penerapan regulasi dipatuhi semua pihak. Saat ini, tim pengembangan AI Bea Cukai masih memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Namun ke depan, pengembangan penuh aplikasi Trade AI diperkirakan membutuhkan investasi mencapai 45 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan sistem AI Bea Cukai dirancang untuk meningkatkan ketepatan analisis impor serta mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran seperti under invoicing hingga indikasi pencucian uang berbasis perdagangan. Keberadaan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan kepabeanan. TTA itu software-nya dikembangkan secara internal, jadi nggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber resources yang ada, hardware yang ada, software-nya yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perkirakan kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Trade AI di tiap pelabuhan nantinya akan dibekali kemampuan analisis nilai pabean, klasifikasi barang, dan verifikasi dokumen yang seluruhnya akan terintegrasi dengan sistem CISA 4.0. Purbaya menegaskan bahwa integrasi ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan di berbagai lini pengawasan, sebab praktik under invoicing selama ini menjadi modus umum untuk menurunkan nilai transaksi demi mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak sehingga berpotensi merugikan negara. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, potensi penciptaan wirausaha muda cukup besar. Ya, melalui kolaborasi inovatif dan digitalisasi, daya saing pelaku usaha muda Indonesia bisa memiliki kekuatan baru dalam bisnis connect berkelanjutan. Sebanyak 37 wirausaha muda didorong berani untuk melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO. Salah satu upaya dilakukan pengusaha nasional Sandiaga Salahuddin Uno, sekaligus founder Yayasan Indonesia Setara dan Sandi Nation Academy untuk mendorong para pelaku usaha muda memiliki daya saing global. Dalam penyelenggaraan Rocket Day 2025, Graduation Ceremony Inkubasi dan Akselerasi, Rocket Youthpreneurs yang digelar di Bursa Efek Indonesia tercatat nilai bisnis Connect menembus 4,17 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan kuatnya daya tarik bisnis dari para peserta di mata mitra dan investor, di mana Bisnis Connect sebagai jalur strategis pembibitan calon emiten muda Indonesia yang diharapkan dapat mendorong transformasi usaha kecil menjadi bisnis formal, terukur, dan berkelanjutan. Kendala utama mereka adalah dari 1.250, pertama adalah pengelolaan usahanya. Jadi modal itu nggak menjadi kendala pertama. Jadi pengelolaan usahanya ini yang kita benahi, bookkeepingnya, kita benahi juga cara mereka memarketing. Ada yang tadinya hanya online, tapi kita bilang harus ada kombinasi online dan offline experience. Dan terakhir mereka sekarang dapat pemenang-pemenang ini kan dapat juga hadiah permodalan maupun pitch ke luar negeri, ke Shanghai maupun juga ke China. Jadi ini adalah bantuan daripada kolaborasi banyak pihak, ada para sponsor, juga Kementerian Koperasi. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya, dan mudah-mudahan di tahun depan acara ini bisa dibuat lebih besar lagi.
Untuk itu, melalui pemberdayaan kewirausahaan yang berdampak sosial bagi masyarakat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024 ini menekankan bahwa dengan upaya mencetak wirausaha unggul dapat membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah, mengembangkan bisnis yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, pendidikan, lingkungan, digital, kesehatan, dan UMKM berbasis komunitas. Tim Liputan IDX Channel. PT Kalbe Farma Tbk mengungkapkan rencana buyback saham dengan nilai maksimal 250 miliar rupiah yang akan dilaksanakan pada 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026. Ya, meski menyebut pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga, namun manajemen Kalbe menilai dampak tersebut tidak bersifat material terhadap kinerja perseroan. Farma Tbk menyiapkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan maksimal 250 miliar rupiah di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudi menyampaikan bahwa langkah buyback tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor terhadap nilai fundamental saham perseroan sekaligus menjaga stabilitas harga saham di pasar. Adapun periode buyback direncanakan berlangsung selama maksimal 3 bulan, yakni mulai 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026. Perseroan akan menggunakan dana internal untuk membiayai aksi korporasi ini. Kalbe memperkirakan pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga sekitar 2,97 miliar rupiah setelah periode pembelian kembali saham berakhir. Namun manajemen menilai dampak tersebut tidak bersifat material terhadap kinerja perseroan. Dari sisi kinerja per saham, KB memproyeksikan laba per saham secara performa berpotensi meningkat menjadi Rp70,42 per saham apabila buyback dilaksanakan sepenuhnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laba per saham tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp70,16 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Ya. Pemirsa, emiten perunggasan PT Janu Putra Sejahtera Tbk mengalokasikan belanja modal senilai 130 miliar rupiah untuk tahun 2024 seiring dengan ekspansi bisnis ayam petelur hingga pembibitan. Ya, Direktur Utama PT Janu Putra Sejahtera Tbk Sri Mulyani mengatakan manajemen telah menetapkan arah strategis yang prospektif pada tahun 2026 berfokus pada penguatan unit bisnis layer komersial yakni ayam petelur dan ekspansi kapasitas breeding atau pembibitan. Ya, strategi ini didukung penuh oleh momentum kebijakan pemerintah terutama melalui program makan bergizi gratis yang diproyeksikan akan mendongkrak permintaan protein hewani nasional. Adapun rencana pembangunan hatchery atau penetasan akan direalisasikan di Kulon Progo, Yogyakarta pada tahun depan untuk mendukung breeding dan grandparent stock. Dengan hatchery milik sendiri, perseroan pun berharap dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi untuk DOC final stock dan juga parent stock. Prospek saham PT Prodia Widya Husada Tbk atau PRDA pada tahun 2026 dinilai masih menjanjikan. Ya, langkah ekspansi perusahaan di sektor layanan kesehatan menjadi salah satu katalis positif bagi kinerja jangka menengah hingga panjang. Investment Analyst Advisor atau Advisor Provina Visindo, Indi Naila menilai bahwa fokus ekspansi PRDA ke layanan stem cell pasca akuisisi 30% saham Prostem menjadi salah satu penopang pertumbuhan pendapatan dan margin. Selain itu, penguatan riset dan pengembangan atau R&D juga dinilai mampu meningkatkan daya saing perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri layanan kesehatan. Meski memiliki prospek positif investor, tetap diminta mewaspadai sejumlah resiko. Mulai dari potensi perlambatan belanja kesehatan masyarakat, persaingan harga yang semakin ketat, hingga dinamika regulasi layanan stem cell. Dengan mempertimbangkan katalis dan resiko tersebut, analis menyarankan strategi wait and see terhadap saham PRDA.